Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aksania dari kelas E angkatan 2023, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan melakukan pemenuhan tugas mata kuliah keterampilan berbicara. Baik, di sini saya mengambil judul media PowerPoint dalam pembelajaran. Jadi, bagaimana tentang penerapan PowerPoint di dalam pembelajaran, bagaimana hambatan-hambatannya, bagaimana pengaruh PowerPoint terhadap pendidik tersebut. Selanjutnya tentang pokok pembahasan. Di sini pokok pembahasannya ada 6. Yang pertama, memahami makna dan fungsi media pembelajaran. Yang kedua, memahami apa itu PowerPoint. Yang ketiga, ada PowerPoint sebagai media pembelajaran. Yang keempat, ada pemanfaatan media PowerPoint. Yang kelima, ada penerapan PowerPoint dalam pembelajaran. Yang terakhir, ada hambatan guru dalam memanfaatkan media pembelajaran. Masuki pembahasan yang pertama, yakni makna media pembelajaran. Media secara harfiah adalah perantara atau pengantar, sedangkan pembelajaran adalah kondisi yang dimana kondisi tersebut bisa membantu melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Jadi pembelajaran itu bukan hanya melingkup tentang seseorang yang melakukan belajar, tapi seseorang yang membantu dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi media pembelajaran adalah, dapat disimpulkan, media pembelajaran itu sepengantar antara guru dengan siswa ataupun dosen dengan mahasiswa, dan juga bagaimana pengajar kepada pendidik. Jadi tidak hanya menyorot pada satu perantara saja. Jadi selanjutnya tentang fungsi media pembelajaran. Di sini fungsi media pembelajaran ada 4, yaitu pertama fungsi edukatif, yang kedua ada fungsi ekonomis, yang ketiga ada fungsi sosial, yang keempat ada fungsi budaya. Untuk penjabarannya, fungsi edukatif, jadi media pembelajaran itu dapat membantu proses dalam pengembangan pendidikan sesuai dengan zaman sekarang. Bagaimana cara untuk menarik minat belajar siswa atau mahasiswa, seorang pelajar, menarik minat pelajar agar semangat untuk melakukan pembelajaran tersebut. Itu termasuk fungsi edukatif. Jadi dapat membantu dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu fungsi ekonomis. Jadi fungsi ekonomis itu maksudnya bisa lebih efisien, bisa lebih terstruktur. Jadi itu bisa digabung menjadi suatu metode, suatu media untuk memaksimalkan pembelajaran tersebut. Yang ketiga ada fungsi sosial. Yang dimaksud fungsi sosial di sini itu bisa mengembangkan pergaulan antar siswa. Jadi selain untuk penunjang pendidikan juga lebih terstruktur, itu bisa membantu pengembangan pergaulan antar siswa tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada fungsi budaya. Fungsi budaya yang dimaksud di sini itu bagaimana kebiasaan seorang pengajar kepada pendidik tersebut, dari
dengan adanya media pembelajaran itu dapat mengembangkan keberlangsungan proses pembelajaran dalam situasi tersebut. Selanjutnya, makna PowerPoint. Sudah tidak asing mendengar kata PowerPoint bagi kalangan mahasiswa, karena swasta SMA sebagian besar mungkin sudah menerapkan bagaimana PowerPoint tersebut, bagaimana cara membuat PowerPoint tersebut. Untuk makna PowerPoint tadi itu lebih menyangkut, lebih meringkas tentang poin-poinnya saja. Jadi PowerPoint itu untuk membantu daya ingat seorang yang presentasi tersebut. Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk membuat bahan presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft sehingga dapat dijadikan media pembelajaran. Media pembelajaran itu sebenarnya tidak hanya tentang PowerPoint saja. Sebenarnya ada banyak, tergantung bagaimana seorang pengajar itu melakukan sesuai dengan karakteristik siswa yang akan diajar tersebut. Jadi Microsoft PowerPoint itu cabang dari Microsoft Office. Kan dari Microsoft Office sudah ada Microsoft Excel, ada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya mengambil tema tentang PowerPoint-nya tersebut. Jadi untuk PowerPoint sendiri itu bisa memudahkan siswa untuk melakukan presentasi, untuk mengembangkan materi-materi, mengembangkan ilmu dengan cara memperbanyak mencari materi sedalam-dalamnya. Selanjutnya, PowerPoint sebagai media pembelajaran. Di situ sudah tertera gambar PowerPoint dengan bentuk diagram tersebut. Jadi sebagai media pembelajaran itu, seorang guru itu menyajikan materi dengan program PowerPoint yang dapat mengakomodasi seluruh perbedaan dari gaya belajar siswa yang menjadi sasaran dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari guru. Dengan begitu, PowerPoint akan berperan dengan baik. Jadi PowerPoint sebagai media pembelajaran itu bisa membantu keberlangsungan proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya tentang pemanfaatan media PowerPoint. Di sini ada 3. Yang pertama ada personal presentation, yang kedua ada standalone, yang ketiga ada web design. Jadi maksud dari personal presentation itu tentang bagaimana perorangan satu orang tersebut melakukan presentasi. Jadi PowerPoint itu bisa membantu daya ingat, bisa membantu seorang yang melakukan presentasi tersebut untuk dicantumkan di dalam media pembelajaran. Kemudian yang kedua standalone. Standalone yang dimaksud di sini itu bisa membuat kita. Jadi semisal kita melakukan pembelajaran pribadi, kita bisa mencari di website itu ada PowerPoint. Jadi bagaimana kita bisa memahami tentang materi yang ada di PowerPoint tersebut. Selanjutnya web design. Web design itu dapat diformat menjadi file web sehingga program yang muncul berupa browser yang dapat ditampilkan di internet. Selanjutnya ada penerapan media PowerPoint dalam pembelajaran. Untuk melakukan media PowerPoint, untuk menerapkan PowerPoint dalam pembelajaran itu membutuhkan susunan cara, membutuhkan langkah-langkah. Jadi tidak harus langsung ambil di internet kemudian dilakukan, dikopas, langsung ditampilkan begitu. Jadi itu tidak boleh. Jadi ada tahapan-tahapan dalam melakukan penerapan media PowerPoint. Di antaranya yang pertama ada merumuskan tujuan. Apakah tujuan yang akan kita lakukan? Apakah tujuan yang akan kita ambil untuk media PowerPoint ini? Yang kedua ada melakukan kegiatan penelaahan. Kemudian yang ketiga ada pembuatan PowerPoint.
ke dalam Canva gitu. Kemudian yang keempat, seorang guru itu bertanggung jawab dalam pencapaian kompetensi siswa tersebut dari media PowerPoint tersebut. Kemudian yang kelima itu sama, guru bertanggung jawab dalam pencapaian kompetensi siswa. Selanjutnya, hambatan guru dalam memanfaatkan media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Berdasarkan jurnal yang saya pilih itu lebih minim tentang guru yang melakukan media PowerPoint dalam media pembelajaran. Jadi faktor-faktor tersebut, yang pertama, menggunakan media itu repot karena jika menggunakan media, seorang guru itu perlu mempersiapkan materi. Jika menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran itu repot. Jadi kita perlu mencari materinya terlebih dahulu, kemudian meringkas menjadi poin-poin yang kemudian diletakkan di template PowerPoint tersebut, atau bisa langsung memakai aplikasi PowerPoint. Kemudian yang kedua, media itu canggih dan mahal. Jadi untuk membuat media PowerPoint itu diperlukan misal device handphone. Kalau nggak gitu ada laptop seperti itu ataupun komputer. Jadi itu memerlukan alat yang sebagai penggunaan PowerPoint tersebut. Bagaimana cara membuat PowerPoint tersebut? Karena selama ini PowerPoint itu bisa diakses di laptop, HP, dan komputer. Kemudian banyak guru yang guru itu tidak bisa. Jadi tidak semua guru itu bisa menerapkan, tapi insya Allah tuh sejauh ini semua guru sudah bisa menerapkan media PowerPoint sebagai pembelajaran. Kemudian tidak tersedia. Yang kelima ada kebiasaan menikmati ceramah. Jadi kebiasaan bagaimana menggunakan media ceramah tersebut. Kemudian kurangnya penghargaan dari atasan. Selanjutnya, kesimpulan dari materi dari slide awal sampai akhir itu, media merupakan komponen yang sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerimanya, dari guru kepada siswanya, dari dosen kepada mahasiswanya, seperti itu. Jadi dengan dimanfaatkannya media PowerPoint secara maksimal, maka pemahaman itu tidak akan terbatas dari apa yang diperolehnya melalui kegiatan tatap muka, tetapi akan mampu menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan, terutama yang sesuai dalam bidang keahliannya. Saya mengambil referensi dari jurnal Muthaharah M tahun 2019, media PowerPoint dalam pembelajaran, jurnal Tarbiyah Syariah Islamiyah, halaman 1 sampai 12. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.